Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ramadanti dari SI 2A. Di sini, saya akan memaparkan makalah pribadi saya yang berjudul Transformasi Alat-alat Pertanian Guna Keefektifan Hasil Pertanian untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Dosen pengampu, Bapak M. Siddiq, SPD MPD. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita terlebih dahulu harus memahami apa pengertian dari transformasi, alat-alat pertanian, dan juga efektivitas, agar kita dapat dengan mudah memahami materinya. Baiklah, yang pertama ada transformasi. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate. Perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipat gandakannya. Yang kedua, alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian adalah berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam usaha pertanian. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Transformasi alat-alat pertanian ini dimulai dari alat-alat pertanian tradisional. Macam-macam alat-alat tradisional ini yang pertama ada luku, yang kedua garu, yang ketiga ada arit, keempat ada garuk, yang kelima ada gatul, yang keenam ada pacul dan cangkul, yang ketujuh ada sprayer, yang kedelapan ada ani-ani, yang kesembilan ada gerejak atau gobotan, yang kesepuluh ada gosrok. Selanjutnya yaitu alat pengolah tanah modern. Dan ini transformasinya sudah sampai ke tahap yang modern. Alat pengolah tanah modern ini yang pertama ada bajak singkal, kedua ada kultivator, ketiga ada garu sisir, keempat ada rotavator, yang kelima ada traktor. Selanjutnya ada alat tanam modern. Alat tanam modern yang pertama yaitu penanam jagung, dan yang kedua ada alat penanam padi. Dalam sektor pertanian, peran teknologi sangat diperlukan untuk keberhasilan produktivitas usaha tani yang dihasilkan. Apalagi seiring bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kebutuhan akan sandang, pangan dan akan semakin meningkat. Terlebih kebutuhan akan pangan, sebab tanpa pangan masyarakat tidak akan dapat hidup. Hal ini membuat dunia pertanian harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia tersebut. Tahap demi tahap dilakukan supaya produksi yang dihasilkan memuaskan. Sekarang kita berada pada era informasi di mana semua informasi apapun dapat kita peroleh dengan mudah melalui media. Media pendukung informasi seperti internet, televisi, media cetak, dan lain-lain. Dalam hal ini, dunia pertanian pun menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan pertanian yang modern secara tepat waktu. Masuknya alat-alat pertanian modern dalam bidang pertanian sedikit banyak memberikan dampak bagi kehidupan di pedesaan. Jika dulu kita sering menyaksikan orang-orang desa menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, sabit, ani-ani, bajak kerbau, dan lain sebagainya untuk melakukan aktivitas pertanian, maka tidak lagi pada zaman sekarang. Masyarakat desa mulai melirik untuk pertanian yang lebih modern seperti traktor,
untuk menggemburkan tanah, pertanian, pisau penotong padi, dan lain-lain yang kemudian menggantikan fungsi bajak dengan kerbau dan ani-ani. Segala kegiatan yang dilakukan di sektor pertanian perlahan-lahan dialihkan untuk menggunakan alat teknologi modern, menggantikan peralatan tradisional sebelumnya. Dengan adanya peran teknologi pertanian, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.